Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Emilia dari PPJJ Bandung, Prodi Sistem Informasi, nomor induk mahasiswa 05062132. Kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 basis data. Baik, sekarang kita diminta untuk melakukan perintah commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger, juga replika. Saya akan melakukan perintahnya di database yang sudah saya bikin pada saat tugas 2 kemarin. Sini. Pertama, sedikit menjelaskan. Commit adalah sebuah perintah yang menyatakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sekarang kita akan masukin data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu. Saya copy paste biar lebih cepat. Oke, kita akan cek execute. Sini kita menambahkan ID pasien 6 dan namanya Tito, tapi tanpa menggunakan perintah commit. Sekarang kita cek di tabel pasien. Di sini atas nama Tito itu tidak masuk ke tabel pasien karena kita tidak melakukan perintah commit. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan perintah commit. Ya, kita masukkan data baru dengan perintah commit, ID-nya 7 atas nama Luna, desainer perempuan, alamatnya di Cimahi. Kita akan cek di tabel pasien apakah ada. Ya, ada. Sudah ada di tabel pasien karena kita melakukan perintah commit. Selanjutnya kita akan melakukan perintah rollback. Ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita akan melakukan perubahan nama pasien menjadi Cika pada ID pasien 7. Sebelumnya kita menambahkan ID pasien 7 itu atas nama Luna. Sekarang kita akan ubah menjadi namanya Cika. Cek di sini tidak jadi ada perubahan karena kita melakukan rollback. Jadi nama pasien Luna ini tetap Luna, nggak berubah menjadi Cika karena kita melakukan rollback. Sekarang kita akan melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien. Lalu juga setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Shani. Jadi kita akan menambahkan pasien baru atas nama Ashel dengan nomor ID 8, tapi kita rollback. Lalu kita akan melakukan perubahan nama pasien yang tadi sebelumnya ID 7 itu Cika, sekarang akan kita ubah menjadi Shani. Kita cek lebih dulu. Execute. Ya, di sini tadi untuk insertnya atas nama Ashel, ini kita rollback. Itu artinya untuk Ashel itu tidak jadi ditambahkan, karena tidak jadi ada perubahan untuk penambahannya karena kita rollback. Sedangkan untuk perubahan data pasien dari atas nama Cika, nomor ID-nya 7, itu berubah menjadi namanya Shani.
itu berhasil. Di sini ID-nya 7, namanya pasiennya menjadi Shani, di setelahnya tetap. Lalu kita akan melakukan checkpoint. Checkpoint ini adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita akan melakukan perintah ini ya. Jadi nanti ini kan kita tambahkan untuk kita akan nambahin pasien dan nomor ID 11 atas nama Ashel, 12 atas nama Davina, dan juga 13 atas nama Sean. Tetapi di perintah kedua ini untuk ID nomor 12 atas nama Davina ini kita akan melakukan rollback to set point ini. Itu artinya hasilnya itu nanti dari kita akan melihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu pasien nomor 11 dan pasien dengan ID 11 dan 13, Ashel dan Sean. Sedangkan untuk ID pasien 12 itu tidak masuk ke dalam basis data karena kita rollback. Sekarang kita akan coba buktikan. Ya, di sini untuk atas nama Davina itu nggak masuk karena kita rollback. Tapi untuk atas nama Ashel dan Sean ini masuk. Berhasil ya. Kita akan cek di tabel pasiennya juga. Ini ada Shani, Ashel, Sean. Lalu kita akan melakukan perintah trigger. Perintah ini perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan perubahan dan penghapusan. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan. Coba kita akan menambahkan tabel baru dulu, yaitu obat dan transaksi obat. Kita akan tambahkan tabel baru dulu, tabel yang kita akan tambahkan di sini data baru SQL. Sini udah masuk untuk database-nya obat. Sekarang kita masukkan untuk transaksi obat. Ada create table transaksi obat, ID transaksi akan cek terlebih dulu di kita nggak masukin ini total harga, total underscore harga gitu.
akan coba. Baik, di sini udah masuk transaksi obat. Setelah itu kita akan coba untuk masukkan data obatnya. Ini untuk data obatnya. Harganya 20 cukup. Juga hasil ditambahkan, kita tambahin lagi. Selanjutnya astaga, apaan lagi, salah pusing. The two teams that are in the finals are final two most attractive styles of soccer out there. Kita terlebih dahulu. They need to get on Ya, di sini untuk data obatnya sudah masuk. Kita akan masuk ke menu trigger. Penjualan. Kita akan melakukan transaksi obatnya. You know, I love the game. Every day I woke up, I wanted to be better. The one thing about like you, I want to say that football gave me the confidence and the strength to accomplish anything in my life. Persennya dulu ya. Ya, saya lupa. Kita akan melakukan ini dulu sebelum itu. Saya pikir lagi. Kita akan coba desain gear-nya dulu. Ya, saya udah kelupaan lagi. Kita harus sini.
Astaga. Kita akan lihat relationship-nya. Ay, opat itu. Sudah selesai tuh, jadi akhirnya saya skripsi dulu. Kita akan save. Udah di save. So, kita akan melakukan transaksinya. So, yang belinya si Shani. Jadi obatnya dia akan belanja amoxicillin, jumlahnya dia akan beli 2 dengan harga amoxicillin itu 15.000, berarti kalau beli 30.000. Nah, sudah berhasil. Kita akan cek untuk stok obatnya apakah berkurang atau tidak. Sini untuk stok obatnya belum berkurang. Kita belum update begininya. Dan di sini udah berhasil untuk transaksinya. Harusnya kita akan cek untuk stok obatnya. Dan di sini udah berkurang untuk stok obatnya dari awalnya 20 menjadi 18. Untuk praktik saya mungkin hanya bisa sampai sini karena kebetulan saya juga kejar deadline. Saya belum ada waktu untuk coba ekspor ke bagian sini. Saya mengutamakan kejar deadline karena beberapa hari ke depan saya akan ada terkendala dengan pekerjaan saya yang dimana saya harus pergi. Jadi daripada saya tidak mengerjakan dan deadline-nya keburu habis, jadi saya pikir lebih baik saya mengumpulkan dulu. Baik, terima kasih untuk berikut untuk hasil praktik saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, mungkin masih banyak kekurangannya, mohon dimaklumi dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.